Saya belajar perbandingan agama. Di situ dikatakan bahwa guru agama bilang bahwa kalau agama Kristen memang menikah hanya satu kali. Jadi dianjurkan dari tidak ada untuk menikah kedua atau ketiga kali. Di situ hati saya tersentuh ya, tersentuh. Orang tua saya yang laki-laki itu fanatik. Dia sampai mengeluarkan golok buat saya supaya saya tidak memilih. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kesempatan ini bersama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Bekasi. Setelah dia belajar perbandingan agama, ia lalu kemudian temukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus. Akhirnya dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa bahwa setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, satu persatu keluarganya ikut terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga kesaksian ibu ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama-sama. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Jamilah, asli Bekasi. Umur saya 65 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga dan tinggal di Cariu, Jonggol, Bogor. Yang saya mau saksikan di sini bahwa saya dibesarkan di keluarga Muslim yang taat akan agama. Terlebih untuk kakek dan nenek saya haji. Ya, dari kecil saya sudah biasa mengaji dan sholat, yaitu 5 waktu sampai dengan puasa yang tidak pernah ketinggalan. Dari SD kelas 5, saya di kelas sekolah sudah sendiri perempuannya. Karena ya, semua waktu tahun 70-an di Bekasi sudah menikah semua. Sudah menikah semua. Jadi saya sendiri sampai lulus SD yaitu tahun 71. Saya melanjutkan sekolah ke PGA Muhammadiyah di Bekasi. Kalau saya melihat dan mengenang untuk kehidupan saya, ini untuk sementara dari sekolah, saya tuh sekolah jalan kurang lebih 10 kilo. Dari rumah sampai ke Bekasi itu 10 kilo ya, pulang pergi. Itu sendiri, saya rasakan itu sendiri, karena semua pada waktu itu kampung ya, di kampung namanya Kampung Cerewet, itu tidak ada yang mau sekolah untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dari SD. Paling hanya 1 atau 2 orang yang melanjutkan ke sekolah, termasuk saya sendiri. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu sederajat SMP, kelas 5 dan kelas 6 itu saya sederajat SMA. Kebetulan saya di sekolah itu murid yang terlalu pintar juga tidak, tapi waktu itu dapat ranking kedua terus dari kelas 1 sampai kelas 4 sampai kelas 5. Dari sekolah merencanakan saya untuk dikuliahkan ke YIN Jakarta. Karena termasuk siswa yang dari kampung, istilahnya ya, dari kampung dan otaknya ya agak lumayan untuk bisa melanjutkan kuliah. Dari sekolah waktu itu rencana saya mau dikuliahkan ke YIN Jakarta. Tapi sebelum saya lulus dari PGA Muhammadiyah, saya kenal karena di situ saya menjadi istilahnya primadona desa
gadis desa lah ya, gadis desa yang masih sekolah, yang berpendidikan. Jadi banyak yang ingin meminang saya, atau banyak ingin yang meminang saya waktu itu. Tetapi dari ini, maaf, bukan saya membesarkan nama saya, dari kepala desa, bupati, sampai kopasgat yang saya tahu, sampai sekretaris ya. Tapi yang banyak yang menginginkan saya untuk menjadi istrinya. Tapi saya baru kenal inilah suami saya yang sekarang, dia Kristen sendiri. Di dalam sekolah waktu itu, saya belajar perbandingan agama. Di situ dikatakan bahwa guru agama bilang bahwa kalau agama Kristen memang menikah hanya satu kali. Jadi dianjurkan dari tidak ada untuk menikah kedua atau ketiga kali. Di situ hati saya tersentuh ya, tersentuh karena saya melihat ibu kandung saya, orang tua saya tergoda oleh perempuan lain. Saya melihat bahwa ibu saya tersiksa karena mempunyai anak, dan orang tua saya yang laki-laki meninggalkan saya 3 orang karena dia kenal dengan wanita lain sampai harta bendanya habis terkuras. Dalam hati, waktu ada perbandingan agama di sekolah itu, saya katakan bahwa saya ingin mencari suami hanya satu. Satu kali saya menikah. Akhirnya saya bertemu dengan suami saya sekarang ini. Hubungan kami hampir putus nyambung karena dari orang tua saya tidak merestui akan hubungan saya. Sampai dari orang tua yang laki-laki mengeluarkan golok ya, bahwa saya tidak boleh bertemu dengan suami saya yang sekarang ini. Tetapi saya tidak akan melawan, karena dialah yang telah membesarkan saya hingga saya ada hingga pada saat ini. Pada waktu itu orang tua saya juga tidak bisa memarahi saya karena saya 7 bersaudara, hanya 2 yang hidup. Jadi 5 orang yang tidak ada dipanggil Tuhan. Berarti saya adalah anak kesayangan dari keluarga saya. Saya yang tertua, kemudian saya nomor 5. Nomor 6 adik saya hidup sampai sekarang, nomor 6, 7 meninggal, 1, 2, 3, 4 juga meninggal. Pada waktu itu saya katakan bahwa kalau boleh saya tetap ingin percaya, ingin mengikut kepercayaan Tuhan Yesus. Tetapi orang tua saya bilang, yang perempuan, karena yang laki-laki dia agak arogan. Orang tua saya yang perempuan bilang begini, kalau kamu sampai masuk Kristen, nanti lupa sama emak, gitu ya. Orang Bekasi bilang begitu. Nanti lupa sama emak, sama bapak. Kamu lupa sama orang tua. Terus makanya saya bilang, tapi saya tidak berjanji, hanya dalam hati bahwa saya akan menyenangkan akan kedua orang tua saya. Apa yang menjadi saya bisa mengenal Kristus? Di situ saya hati saya benar-benar tersentuh bahwa saya menikah hanya 1 kali. Tidak, tetapi saya tidak tahu orang Kristen yang mana, ya. Tetapi tiba-tiba saya berkenalan dengan yang sekarang menjadi suami saya, dia Kristen sendiri. Akhirnya kami berkenalan dan saya ambil keputusan bahwa saya akan menikah secara Kristen. Waktu saya menikah secara Kristen tidak dihadiri oleh kedua orang tua saya. Saya menikah di Tanjung Priok. Saya katakan tidak apa-apa. Tuhan tahu akan hati saya. Dalam berjalannya waktu,
Saya lahir anak pertama yaitu tahun 77. Anak kedua tahun 78. Anak ketiga tahun 79. Saya adalah anak yang manja orang tua. Tapi saya menikah, saya boleh menjadi dewasa. Karena saya banyak belajar, ingin tahu tentang agama Kristen. Jadi saya aktif di pelayan ibu ya, waktu itu PKP ya, PW. Waktu itu tahun 77 PW. Saya aktif di PW, saya aktif di ibadah rumah tangga. Bahkan sebelum saya menikah saya CD, saya dibaptis. Bahkan pendeta bilang kalau kamu nanti masuk Kristen, nanti kamu masuk neraka. Itu pendeta bilang, mungkin apakah saya ragu untuk masuk Kristen. Tapi dalam hati saya memang sudah bulat bahwa saya akan percaya kepada Kristus. Disitulah saya mulai mengenal Tuhan. Saya mulai belajar berdoa. Saya mulai belajar baca Alkitab. Akhirnya anak kedua saya tahun 83. Anak saya umur kelas 6. 85. Anak saya kelas 6 yang nomor 2. Dia punya kelainan mata. Punya penyakit mata. Terus saya periksa dibawa ke Jakarta. Waktu itu ke Gatot Subroto ya. Di sana diperiksa matanya karena kalau malam dia tidak bisa melihat. Ini anak yang kedua. Akhirnya saya bawa periksa ke Gatot Subroto. Ini kesaksian yang benar-benar hidup yang saya rasakan hingga pada saat ini. Dokter mengatakan bahwa anak ibu nanti selesai SD, anak ibu tidak usah disekolahkan lagi. Karena nanti lambat laun penyakit matanya ini akan menutupi bola matanya dan ia akan mengalami kebutaan. Pada waktu itu saya sempat tersentak ya, kaget dan terkejut. Masa iya anak saya bisa buta gitu ya. Terus saya katakan, anak saya nanya, bagaimana mah penyakit mata, namanya Olivia, bagaimana mah penyakit mata Olivia? Jangan takut, saya bilang ya, jangan takut. Ini baru penyakit mata. Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mata Olva. Seandainya pun Tuhan tidak menyembuhkan, biarlah seperti inilah Olva akan bisa melihat. Saya bilang begitu ke anak saya nih, yang sekarang di Rotel. Ya, dokter bilang tidak usah disekolahkan, Bu. Akhirnya tamat SD, dia tetap sekolah. Saya bilang tetap sekolah, nggak usah takut. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mati, dia bisa hidupkan. Ya, apalagi cuma mata. Saya bilang begitu. Tidak usah takut. Tetap sekolah. Tamat SD, tamat SMP 3 tahun, tamat SMA 3 tahun, sampai dia kuliah di Tiranus, Bandung. Saya bilang, bagaimana dek matanya? Tidak, Ma. Tidak apa-apa, puji Tuhan. Tuhan itu adalah baik. Saya bilang gitu. Akhirnya sampai lulus dia kuliah di Bandung, dia punya IP sampai 3,3. Dia kuliah di Bandung di Tiranus. Saya bilang, yang saya mau katakan di sini bahwa kadang manusia menafsirkan yang mana yang tidak baik. Tetapi Tuhan mengerjakan apa yang menurut dia baik. Sehingga anak saya sampai saat ini, dia sekarang sudah berumur 70. Dia lahir tahun 78, sekarang dia sudah 43 tahun. Sampai saat ini memang ada gangguan di mata, tapi masih bisa melihat. Dia bisa naik motor, dia mempunyai 5 orang anak. Itulah yang saya katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya, kalau kita yakin dan percaya, ada kuasa di dalamnya. Kita jangan bimbang, kita jangan ragu. Sebenarnya waktu itu saya baru percaya kepada Kristus. Tetapi dalam hati saya,
Tuhan adalah segalanya bagi hidup saya. Karena dari kecil saya sudah dibentuk ya untuk meyakini untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jadi saya yakin Tuhan yang akan menolong akan segala penyakit mata anak saya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya melihat dalam perjalanan hidup saya menjadi percaya, menjadi murid Tuhan Yesus, atau percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang kita banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Banyak cobaan, banyak pergumulan yang begitu berat. Yang boleh saya katakan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Tetapi kita yakin dan percaya ada tangan kuasa Tuhan yang dapat menyembuhkan dari segala penyakit yang dialami oleh siapapun, termasuk oleh anak saya sendiri. Dan kesaksian saya yang kedua adalah dari orang tua saya. Saya buktikan bahwa saya menjadi orang Kristen tidak melupakan akan kedua orang tua saya yang telah melahirkan saya, yang telah membesarkan saya, yang telah mengajarkan saya ke sekolah, yang telah mengajarkan saya yang baik bagi saya. Saya tidak akan melupakan akan kedua orang tua saya. Pada waktu itu saya tinggal di Tanjung Priuk. Jadi saya nyatakan bahwa saya tidak melupakan akan kedua orang tua saya. Habis bulan kalau suami saya nih habis gajian, saya lihat orang tua saya di Bekasi. Saya titipkan lebih dari 1/10 dari gaji suami saya pada waktu itu. Saya kirimi beras setiap bulan. Saya kirimi makanan, rokok untuk orang tua saya. Saya tidak menyakiti akan hati mereka. Dan saya akan nyatakan bahwa pengikut Tuhan Yesus adalah kasih, mengasihi. Itu adalah pengajaran Tuhan. Jadi saya nyatakan kepada kedua orang tua saya. Dan juga saya nyatakan kepada adik saya yang sekarang dia tinggal di Bandung. Orang tua saya yang perempuan agak keras. Sampai yang laki-laki ini, orang tua saya yang laki-laki, dia ikut beribadah sama saya waktu itu ya. Kita di Bekasi, karena saya waktu tinggal di Bekasi. Waktu itu dari Palembang, suami saya kontraktor waktu itu. Dari Palembang kita tinggal di Bekasi, itulah rencana Tuhan. Orang tua saya yang laki-laki sampai ikut ibadah. Dia mau berdoa. Dia bilang dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Isa Al-Masih, anak Allah, Rohulullah, dia bilang. Itu Rohulullah. Akhirnya dulu yang dia itu orang tua saya yang laki-laki itu fanatik. Dia sampai mengeluarkan golok buat saya supaya saya tidak memilih teman hidup orang Kristen ini. Dia bilang itu Isa Al-Masih itu roh Allah. Dia bilang dia roh Allah. Dia percaya kalau Tuhan Yesus adalah roh Allah dan dia mau beribadah kepada saya. Bahkan di Bekasi itu udah punya rumah sendiri. Waktu itu saya mengontrak. Saya tidak mau campur dengan ipar, adik, dan satu rumah. Jadi saya mengontrak dan orang tua saya yang laki-laki ini tinggal sama saya. Saya urus dia baik-baik. Saya nyatakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak yang dia bayangkan untuk melupakan dia. Sampai tahun 2000 dia meninggal. Waktu itu sudah mau dibaptis. Dia bilang dia mau dibaptis. Tapi belum sempat dibaptis. Tapi saya yakin bahwa orang tua saya yang laki-laki itu masuk Kristen. Dia masuk ke surga karena dia percaya bahwa Nabi Isa adalah rohnya Allah. Dan tinggal orang tua saya yang perempuan. Dia ikut saya. Waktu itu udah sakit-sakit. Dia ikut saya tinggal di Cariu. Anaknya ada 3, 1 anak angkat, 2 kakak kandung, adik kandung. Dia bilang, Mama tinggal di saya. Dia bilang, nanti kalau Mama meninggal, kalau orang Bekasi, Mak ya. Nanti kalau Mak meninggal, nanti Jamilah nggak boleh pegang Mak. Gitu. Terus saya bilang apa? Nggak apa-apa kok Mak. Kan Mak udah mati ya. Yang penting waktu hidup saya urus Emak. Saya urus Emak.
Saya bilang begitu. Akhirnya dia tinggal di rumah, di Cariu sini, di Bogor, sampai ia dipanggil Tuhan waktu itu tahun 2007 ya. 2007. Karena orang tua saya laki-laki duluan yang meninggal, 2007 meninggal. Nah, tapi dari keluarga, ibu saya, dia minta dimakamkan secara Islam. Saya tidak apa-apa, saya bilang. Yang penting saya sudah urus kedua orang tua saya dengan baik. Bahkan waktu meninggal pun saya tidak boleh pegang kan kedua orang tua saya. Saya bilang tidak apa-apa. Saya percaya saya sudah urus kedua orang tua saya dengan baik. Yang saya mau katakan di sini bahwa kalau kita percaya dan yakin, Tuhan pasti menolong di dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan tahun 2000 suami saya kena stroke. Ya, kena stroke tahun 2000 kena stroke. Tapi bersyukur, puji Tuhan bisa berjalan kembali, bisa naik motor kembali dan bisa naik mobil kembali. Semua itu adalah yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan keluarga saya. Yang saya mau sampaikan juga bahwa saya bersyukur saya mempunyai anak yang nomor 2. Dia sekolah teologi di Tiranus, Bandung. Yang nomor 3 laki-laki, nomor 4 laki-laki, nomor 5 dia kuliah di UKSW Salatiga, ambil jurusan teologi. Apa yang dia katakan? Dia ingin seperti mama. Dia ingin seperti mama. Saya bilang, jangan berat kalau seperti mama. Dia ingin mengabarkan Injil. Akhirnya dia ambil sekolah di Satya Wacana, Salatiga. Dan sekarang telah lulus dari Salatiga, puji Tuhan. Yang saya mau katakan di sini, ada kesaksian kehidupan saya yang saya rasakan adalah begitu berat. Sebenarnya begitu berat. Tahun 2015, anak saya yang pertama, perempuan, dipanggil Tuhan, yaitu pada tanggal 15 Maret. Dia tidak sakit karena dia kena DBD, cuma 1 minggu. Dia meninggalkan 4 orang anak. Waktu itu dia kena dengan Muslim. Akhirnya dia menikah secara Muslim. Maaf, dia menikah secara Kristen. Tahun 2019. Tahun 2000. Tahun 2009. Tahun 2015 dia dipanggil Tuhan. Mempunyai 4 orang anak. Akhirnya suaminya menikah lagi kurang lebih 2-3 bulan semenjak anak saya meninggal. Dia menikah lagi dengan orang Muslim. Dan dia mengatakan bahwa anak yang ada 4 orang ini dia mau taruh di yayasan. Dia mau taruh di panti asuhan. Jadi panti asuhan yang gratis, dia bilang. Nanti kalau tinggal sama mama, itu nanti anak saya nggak makan, nggak dapat makan. Jadi lebih baik anak saya ini saya taruh di panti asuhan. Mungkin dia lihat bahwa opahnya udah stroke dan sudah tidak bekerja. Siapa yang mau kasih makan? Mungkin pikirannya seperti itu. Ini anak mantu saya. Terus saya katakan begini, anak-anak tetap sama saya. Karena saya yakin Tuhan Yesuslah yang akan menolong saya untuk membesarkan keempat anak-anak ini. Kamu nggak usah mikirin anak 4 ini. Kamu mau kasih makan, mau kirim beras, mau kirim uang, nggak usah dipikirin. Biar itu adalah tanggung jawab saya. Karena saya berpikir seperti ini. Kalau ditaruh anak-anak ini 4 orang di panti asuhan, ini dalam pikiran saya. Kalau panti asuhan yang Kristen, kalau yang Islam, saya sedih sekali. Jadi saya bilang, anak saya sudah tidak ada,
cucu saya juga tidak ada. Saya bilang tidak. Saya ambil keputusan tidak. Cucu saya tetap ikut saya. Pada waktu itu mamahnya meninggal, yang besar itu kelas 2 SMP, dan yang paling kecil yaitu kelas umur 6 tahun. Jadi kami menghidupi 4 cucu, dan anak-anak sudah besar ya. Tinggal 2 yang belum, masih yang bungsu waktu masih kuliah itu. Pada waktu itu dia masih baru masuk kuliah semester pertama. Saya bilang saya tidak takut. Saya punya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Dia pasti menolong. Yang penting kita ada usaha, niat baik untuk memuliakan Tuhan. Kita mencari 1 jiwa pun itu susah. Ini adalah 4 jiwa yang kita selamatkan, yaitu 4 orang cucu. Pada waktu itu tidak tahu, saya tidak khawatir akan kehidupan saya. Sebenarnya saya hanya ibu rumah tangga, dan saya hanya pelayan di gereja sebagai majelis. Saya tidak khawatir. Pasti Tuhan buka jalan untuk kehidupan saya dan cucu-cucu saya. Dan sekarang ini cucu saya yang pertama itu sudah umur 20 tahun, yang kedua 17 tahun, dan yang ketiga 15 tahun, yang keempat ini sudah kelas 2 SMP, yaitu 14 tahun. Itulah kuasa Tuhan. Kalau kita memang, sekali lagi saya katakan, kalau kita mengandalkan manusia, kita kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, benar-benar percaya dan yakin, jangan 50%, percaya kepada Tuhan, yakin 100%, pasti Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan kuasanya. Mana yang saya katakan bahwa Tuhan nyatakan kuasanya? Kenapa saya sampai percaya benar dengan sungguh kepada Tuhan? Saya meyakini bahwa saya adalah percaya kepada Kristus dengan sungguh. Dari saya mengenal seseorang, yaitu yang ingin menikahi saya, semua Islam, dan hanya suami saya sekarang ini yang Kristen. Di dalam perjalanan hidup, jadi saya meyakini duka yang saya alami, saya tidak, tetap iman saya yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi kehidupan saya. Yang menjadi penguat buat saya adalah bahwa memang dalam hati pada waktu itu yang saya ulang, saya belajar perbedaan agama Kristen antara Islam. Yang Kristen itu hanya menikah 1 kali, dan kalau saya melihat dari keutuhan keberadaan keluarga orang tua saya, yaitu bisa menikah 2 atau 3 kali. Itulah yang menjadi keyakinan saya, dan saya percaya bahwa inilah satu-satunya mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah yang telah menangkap saya untuk percaya kepada Kristen, pada Kristus. Baik. Dan yang kedua, pada waktu itu saya baru benar-benar yakin dan percaya. Pada waktu itu saya tinggal di Tanjung Priuk, Gang 101. Suami saya tinggal di Palembang. Pada waktu itu saya ngontrak di Jalan Bakti. Ada orang yang meneruskan akan kontrakan saya. Besok dia akan melihat kontrakan saya. Kalau banjir, dia tidak mau untuk meneruskan kontrakan saya. Pada waktu malam hari, ya malamnya gitu ya. Besok dia melihat kontrakan saya, malamnya itu hujan deras. Hujan deras, saya bilang begini, saya berdoa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup buat saya. Saya mohon, biarlah hujan ini reda, supaya orang yang melihat akan kontrakan ini, besok datang ke sini, bisa melihat bahwa kontrakan ini juga tidak banjir, dan saya bisa menyusul suami saya ke Palembang. Saya hanya mau ngomong, saya hanya berdoa tidak panjang dan tidak lebar. Tuhan, tolonglah berhentikan hujan ini supaya kontrakan saya ini tidak banjir. Sebelum saya katakan amin, hujan itu reda.
sampai besok, sampai kedua hari tidak ada hujan. Di situ saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada ya. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Tuhan Yesus itu ada. Dari situ saya meyakini iman saya terus bertambah dengan pengalaman hidup yang boleh saya katakan bahwa pengalaman hidup yang pahit sekalipun itu adalah pembentukan buat saya untuk saya boleh menjadi seperti bejana tanah liat yang Tuhan bentuk. Walaupun itu sakit, tetapi saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar hidup. Saya yakin sampai hari ini, sampai saat ini, saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah memang ada dalam setiap kehidupan saya. Itulah yang pertama kali saya percaya, benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang mendengar akan segala doa-doa kita. Dan yang kedua, kenapa saya mau menjadi orang Kristen? Karena saya melihat akan kehidupan dari orang tua saya yang laki-laki. Dia sampai menikah, sampai 4 kali menikah pada waktu itu. Saya katakan bahwa saya nanti kalau sudah dewasa, saya menikah hanya 1 kali. Dan kebetulan saya belajar agama. Orang Kristen itu menikah cukup 1 kali. Disitulah yang menjadi keyakinan saya bahwa saya memang ditangkap Tuhan. Benar-benar percaya dan yakin bahwa apapun yang saya alami di dalam setiap kehidupan saya tidak akan goyah. Suka, duka yang saya alami, percobaan, pergumulan hidup yang begitu berat. Tetapi Tuhan Yesus Maha Baik. Dia memberikan penghiburan, kekuatan kepada saya, keluarga, pada anak-anak, pada cucu-cucu. Itu semua adalah berkat kasih sayang Tuhan. Dan saya sampai saat ini tidak akan goyah. Karena Tuhan Yesus yang telah menjadi penolong buat saya. Dan saya meyakini akan iman percaya saya kepada Tuhan. Saya tidak akan goyah. Itulah akan kesaksian hidup saya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kesaksian dari Ibu ini semoga boleh menguatkan dan membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita memiliki keyakinan yang sungguh bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.